Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guritna Ritna Florinda, NIM B300-180-283, akan mempresentasikan hasil riset saya yang berjudul Analisis Penentu Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kota Surakarta tahun 2015 sampai 2019. Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengetahui sektor-sektor unggulan yang ada dalam perekonomian Kota Surakarta guna meningkatkan perkembangan ekonomi. Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan memakai PDRB atas dasar harga konstan Kota Surakarta serta PDRB atas dasar harga Provinsi Jawa Tengah 2015 sampai 2019. Perencanaan pembangunan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam membangun perekonomian suatu wilayah dengan tujuan utamanya menciptakan masyarakat adil dan sejahtera dengan menggunakan perencanaan. Maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang. Perencanaan yang baik juga akan menghasilkan keputusan atau hasil yang baik juga. Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama keberlangsungan pembangunan ekonomi daerah. Karena kuantitas jumlah penduduk yang terus meningkat, artinya permintaan ekonomi juga meningkat, sehingga dibutuhkan penghasilan tambahan setiap tahun. Hal ini dapat diperoleh dengan meningkatkan total output barang dan jasa atau produk domestik bruto tahunan wilayah tersebut. Indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk menentukan kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah PDRB. PDRB merupakan indikator penting suatu wilayah yang dapat mengidentifikasi totalitas produksi neto barang dan jasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah. Pemerintah melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar pemerintah pusat dan daerah mengenai pelimpahan wewenang dan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya masing-masing berdasarkan potensi dan permasalahan wilayah. Kota Surakarta dalam hal potensi wilayah untuk kontribusi sektor tersier dan sekunder lebih dominan dibandingkan dengan kontribusi dari sektor primer. Struktur perekonomian Kota Surakarta ditopang oleh sektor jasa perdagangan atau retail, jasa wisata, dan jasa pendidikan. Struktur perekonomian ini dapat dilihat dari indikator kontribusi sektoral dari produk domestik regional bruto Kota Surakarta. Kuatnya sektor tersier dalam struktur PDRB tidak lepas dari sumber daya Kota Surakarta yang diunggulkan dari aspek lokasi sebagai sumber daya strategis Kota Surakarta. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta didukung oleh 17 sektor. Ke-17 sektor tersebut dapat berpotensi menjadi sektor basis atau sektor yang paling diunggulkan di Kota Surakarta. Sektor utama yang memberikan kontribusi adalah pertanian. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan terus-menerus dari tahun 2015 sampai 2019. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. Dari data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta mengalami kenaikan dengan mengoptimalkan aktivitas ekonomi sektor potensial. Diharapkan sektor tersebut akan berkembang dan bisa menjadi sektor basis di Kota Surakarta. Dengan meningkatkan sektor basis dan kegiatan ekonomi sektor potensi, daerah akan berdampak pada peningkatan PDRB. Hal ini karena spesialisasi sesuai dengan sektor atau subsektor unggulan masing-masing daerah akan digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi masyarakat di masa depan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. Teknik analisa data, teknik analisis location counting.
Analisis LV merupakan suatu alat analisis untuk menunjukkan basis ekonomi suatu wilayah, terutama dari kriteria kontribusi. Alat analisis ini juga dipakai untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan industri dalam suatu daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Perhitungan basis tersebut menggunakan variabel PDRB wilayah atas suatu kegiatan dalam struktur ekonomi wilayah. Rumus menghitung LV adalah LV sama dengan PI per VT dibagi PI per VT. LV adalah koefisien Leo-Fontaine, PI adalah pendapatan sektor I di suatu daerah, VT adalah pendapatan total daerah tersebut. PI adalah pendapatan sektor I secara regional atau nasional. VT adalah pendapatan total regional nasional. Dari rumus di atas ada 3 kategori hasil perhitungan LV dalam perekonomian daerah, yaitu jika nilai LV lebih besar dari 1, maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi lebih berspesialisasi dibandingkan dengan wilayah referensi. Artinya, sektor tersebut dalam perekonomian daerah di wilayah studi memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai sektor basis. Jika nilai lagi lebih kecil dari 1, maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi kurang berspesialisasi dibandingkan dengan wilayah referensi. Sektor tersebut dikategorikan sektor non-basis. Jika nilai LV sama dengan 1, maka sektor yang bersangkutan baik di wilayah studi maupun di wilayah referensi memiliki peningkatan. B. Analisis subser. Analisis subser merupakan teknik dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi suatu daerah sebagai perubahan atau peningkatan suatu indikator pertumbuhan perekonomian suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dibandingkan dengan perekonomian di tingkat regional atau nasional. Persamaan dan komponen-komponen dalam analisis subser sebagai berikut. Di mana D suatu variabel daerah seperti jumlah tenaga kerja, nilai tambah, pendapatan, atau output selama waktu tertentu menjadi pengaruh pertumbuhan nasional, bauran industri, mix, dan keunggulan kompetitif. RIJ, RIN, dan RN mewakili laju pertumbuhan wilayah kabupaten dan laju pertumbuhan wilayah potensial yang masing-masing didapat persamaan subser untuk sektor I di wilayah J. DIJ adalah perubahan variabel output sektor I di wilayah J. MIJ adalah pertumbuhan ekonomi nasional. MIJ adalah bauran industri sektor I di wilayah J. CIJ adalah keunggulan kompetitif sektor I di wilayah J. EIJ adalah pendapatan sektor I di wilayah J. Jika nilai dari komponen pergeseran proporsional dari sektor lebih besar daripada 0, maka sektor yang bersangkutan mengalami pertumbuhan yang cepat dan memberikan pengaruh yang positif kepada perekonomian daerah. Begitu juga sebaliknya, jika nilai komponen pergeseran diferensial suatu sektor. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.